Konon, belum tentu benar, karena itu saya sebut konon. Airlangga Hartarto diancam sehingga mau tidak mau ia hanya punya satu pilihan, mengundurkan diri. Bukan hanya itu saudara, bagian yang sebetulnya menyesakkan buat Golkar tentu saja adalah di balik pengunduran diri Airlangga ada rencana pengambil alihan kepemimpinan Golkar. Bahkan orang Golkar berulang-ulang mengatakan ada orang luar yang hendak masuk. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi di Golkar, maka salah satu perumpamaan yang bisa kita berikan adalah bahwa ada orang luar, jumlahnya sedikit, dengan niat, akal bulus, brutalisme, dan lain-lain yang disiapkan rapih, sebegitu rapih, sehingga mereka bisa kita sebut sebagai orang-orang yang berbaris disokong oleh infrastruktur kekuasaan yang besar. Saya khawatir orang sedikit yang berbaris dan berorientasi pada kejahatan politik bisa mengalahkan orang banyak yang mempertahankan prinsip-prinsip dasar mereka, tetapi mereka berkerumun. Jika itu yang terjadi, akhirnya pohon beringin, kata sebuah meme, bisa tumbang oleh tukang kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking, Kang E bicara. Mari kita bicara soal Partai Golkar, golongan karya. Inilah partai yang hari-hari ini menyedot perhatian banyak orang, menyedot perhatian kita, karena menjadi sumber pemberitaan yang ramai. Tiba-tiba saja, beberapa waktu yang lalu, Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menyatakan dalam satu pidato yang dramatis pengunduran dirinya. Dan bergeraklah dinamika di dalam Golkar, naik hingga suhunya amat sangat panas. Berbagai spekulasi berkembang dan kita tahu baik lewat media maupun media sosial apa yang terjadi di balik semua itu. Saya tidak akan berpretensi tahu apa yang terjadi di belakang semua itu, tetapi saya hanya akan mengutip pembicaraan dan diskusi publik yang beredar di media dan di media massa. Konon, belum tentu benar, karena itu saya sebut konon. Airlangga Hartarto diancam sehingga mau tidak mau ia hanya punya satu pilihan, mengundurkan diri. Ini tentu saja memancing reaksi yang di dalam Golkar amat sangat serius. Reaksinya berkaitan dengan wajarkah seseorang yang dianggap berprestasi harus dipaksa mengundurkan diri. Airlangga Hartarto punya sejumlah prestasi di mata orang Golkar. Saya pakai tanda kutip karena di mata orang Golkar. Di mata Anda, ya belum tentu itu prestasi. Silahkan Anda punya pendapat sendiri. Prestasi pertama, menaikkan kursi Golkar dalam pemilihan legislatif yang lalu. Dari 85 kursi, kalau saya tidak keliru, menjadi 102 kursi. Alias naik 17. Menambah 17 kursi, tidak main-main. Jika saja yang dapat 17 kursi itu satu partai sendirian, dia sudah bisa melampaui parliamentary threshold. Jadi menambah 17 kursi itu adalah prestasi yang tidak bisa dianggap main-main. Tidak hanya di Golkar, tetapi juga di partai manapun yang ikut serta pemilu 2024. Sebelumnya, Airlangga Hartarto sebetulnya hampir saja bersalaman membangun koalisi untuk ikut menyokong kandidat yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Kita semua menjadi saksi dari pemberitaan di masa itu. Tetapi tiba-tiba saja kasus hukum Airlangga naik ke atas permukaan. Airlangga harus bersedia dipanggil untuk kasus itu. Dan Airlangga berbalik badan bersama Golkar dan kemudian ikut menjadi pengusung Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden 2024 yang lalu. Artinya, di mata orang Golkar, ia punya kesetiaan yang sudah dibuktikan. Dan jika kita kemudian melihat hasil pemilihan presiden 2024, sulit untuk tidak mengatakan bahwa Golkar ikut punya peranan untuk memenangkan
Prabowo Gibran. Itu adalah prestasi. Karena ketika ada dua pemilihan, presiden dan legislatif, dan dua-duanya dimenangkan, itu artinya ada sukses berganda yang sudah dicapai. Di luar itu, Airlangga memimpin Golkar dengan percikan konflik yang menurut hemat saya manageable, bisa terkelola. Dan di dalam partai yang begitu banyak tokoh-tokoh pentingnya seperti Golkar, memanage konflik sehingga tidak menimbulkan percikan yang membahayakan keselamatan partai, itu bukan perkara mudah dan Airlangga melakukannya. Jadi saudara-saudara, inilah yang saya tangkap dari reaksi-reaksi sejumlah kawan di Partai Golkar yang saya ajak komunikasi, saya ajak ngobrol. Ada keheranan yang amat sangat serius mengapa orang yang berprestasi justru dikenai hukuman. Ketidakadilan berlaku di situ. Bukan hanya itu, saudara, bagian yang sebetulnya menyesakkan buat Golkar tentu saja adalah di balik pengunduran diri Airlangga ada rencana pengambil alihan kepemimpinan Golkar. Bahkan orang Golkar berulang-ulang mengatakan ada orang luar yang hendak masuk. Kita tidak tahu persis dan sejarah sebentar lagi akan mencatat jawaban dari ketidaktahuan kita. Siapa orang luar itu? Tetapi diskusi publik tentang itu ramai dan sungguh panas. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi di Golkar, maka salah satu perumpamaan yang bisa kita berikan adalah bahwa ada orang luar, jumlahnya sedikit, dengan niat, akal bulus, brutalisme, dan lain-lain yang disiapkan rapih, sebegitu rapih, sehingga mereka bisa kita sebut sebagai orang-orang yang berbaris. Salah satu sebabnya karena disokong oleh infrastruktur kekuasaan yang besar. Mereka berbaris, jumlahnya sedikit. Saya khawatir orang sedikit yang berbaris itu bisa mengalahkan orang benar yang berkerumun sekalipun jumlahnya besar. Artinya, jika orang-orang Golkar yang mau melawan kezoliman dan brutalisme politik yang mereka akan alami atau sedang alami sekarang, ternyata tidak pandai berbaris, hanya pandai berkerumun, tidak mengikat diri dengan solid, setia pada jati diri partai, maka siap saja bahwa yang besar itu akan kalah. Orang sedikit yang berbaris dan berorientasi pada kejahatan politik bisa mengalahkan orang banyak yang mempertahankan prinsip-prinsip dasar mereka, tetapi mereka berkerumun. Jadi saudara-saudara, yang kita saksikan sebetulnya adalah bukan satu adegan pengunduran diri Ketua Umum Golkar, tetapi rangkaian adegan yang pengunduran diri itu menjadi satu bagian sangat penting dan bahkan membuka rangkaian adegan-adegan berikutnya yang puncaknya tentu saja adalah pada Musyawarah Nasional atau Munas, atau mungkin Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Saya tidak terlalu paham seperti apa rincian aturan di dalam Golkar saat ini. Dulu ketika masih mengajar di Universitas Indonesia, saya tentu selalu membaca setiap kali perubahan aturan. Sekarang jujur saja tidak lagi terlalu membaca dengan sangat detail seperti dulu. Namun bayangkan bahwa Munas yang akan diadakan tentu saja pertama bisa mengubah atau memperbaiki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini mohon dicatat, karena jangan membayangkan Munas akan berlangsung sepenuhnya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada saat ini. Itu pertama. Yang kedua, Munas atau Munaslup akan memunculkan ketua umum partai yang baru. Ketua umum yang akan menggantikan secara definitif Airlangga Hartarto. Yang tentu saja berbeda dan lebih tinggi kewenangan dan kekuasaannya dibandingkan dengan pelaksana tugas ketua umum yang sekarang bertugas, Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagaimana beberapa waktu yang lalu sudah diputuskan oleh Golkar secara internal. Yang berikutnya yang juga penting adalah bahwa seluruh proses itu didesakkan, disegerakan untuk bisa terjadi sebelum tenggat atau batas akhir waktu pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Jadi saudara-saudara, semua proses ini adalah proses yang nilai politiknya amat sangat tinggi dan karena itu memancing spekulasi.
Izinkan saya membagi manajemen politik di dalam Golkar ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah menuju Musyawarah Nasional atau Munas, dan bagian yang kedua adalah selepas itu. Menuju Munas, salah satu hal yang bisa menjadi sumber kekhawatiran banyak orang di dalam Golkar adalah adanya rencana perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yaitu dengan memperbesar kewenangan atau kekuasaan Ketua Dewan Pembina. Buat Golkar ini bukan barang baru, sebab pada Munas kedua Golkar tahun 78 di Denpasar, Bali dulu, di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, Golkar pernah memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan kewenangan Dewan Pembina amat sangat besar. Dewan Pembina bisa membatalkan keputusan DPP partai jika dianggap mengancam keselamatan partai. Dewan Pembina bisa membekukan kepengurusan partai, sebagian atau seluruhnya jika dianggap mengancam keselamatan partai. Dewan Pembina bisa membubarkan DPP atas nama penyelamatan partai. Dan Dewan Pembina bisa menyelenggarakan Munas luar biasa untuk membentuk kepengurusan baru dan menyelamatkan partai. Jadi sejak tahun 78 Ketua Dewan Pembina Partai Golkar adalah sosok penguasa yang sesungguhnya. Ialah orang nomor 1. Ketua umum orang nomor 1,5. Tidak benar dulu kalau dibilang bahwa ketua umum Golkar adalah orang nomor 1. Bahkan kita tahu dari berbagai autobiografi dan biografi tokoh-tokoh Golkar bahwa ternyata seringkali siapa ketua umum Partai Golkar dulu sudah diketahui secara internal oleh sejumlah elitnya karena sudah diputuskan lebih dulu diam-diam oleh Ketua Dewan Pembina. Semua itulah yang berubah ketika reformasi harus dijalani oleh Golkar. Reformasi menjadi kenyataan baru yang di dalamnya Golkar harus menyesuaikan diri. Salah satu perubahannya adalah bobot kekuasaan Ketua Dewan Pembina yang dulu membuat Golkar menjadi perlengkapan kekuasaan Orde Baru dihilangkan atau dikurangi. Bayangkan kalau ternyata Munas kali ini di tahun 2024 mengembalikan sebagian, apalagi seluruhnya dari kekuasaan Dewan Pembina itu. Saya yakin bahwa orang Golkar, para elitnya, tidak dengan mudah akan menyetujui gagasan ini. Dan bayangkan kalau perubahan ternyata akhirnya bisa dilakukan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kekuasaan Dewan Pembina membesar dan yang jadi Ketua Dewan Pembina adalah orang luar yang dikhawatirkan oleh banyak orang sekarang ini. Inilah yang menjadi sumber kecemasan orang Golkar menjelang Munas. Apalagi kemudian dilengkapi dengan terpilihnya ketua umum yang juga satu paket dengan kepentingan Ketua Dewan Pembina. Berikutnya, saudara, fase kedua manajemen Golkar itu akan dimulai setelah Munas, apapun hasilnya. Saya sebagai warga negara yang kebetulan sejak tahun 80-an belajar ilmu politik, memperhatikan Golkar dan partai-partai lain di masa Orde Baru, dan kemudian melakukan hal yang kurang lebih sama sejak awal reformasi, ingin mengatakan bahwa sesungguhnya secara teoritis tidak mudah mengobok-obok dan mengacak-ngacak Golkar. Golkar bukan partai personal. Golkar adalah partai yang di dalamnya banyak sekali tokoh yang berpotensi menjadi pemimpin. Golkar adalah rimba belantara raya yang di dalamnya banyak raja hutan yang bisa tiba-tiba muncul menggantikan raja hutan sebelumnya. Ini berbeda dengan partai-partai yang lahir kemudian di masa reformasi, termasuk yang dilahirkan dari rahim Golkar. Kita tahu sejumlah partai dilahirkan dari rahim Golkar karena dipimpin, dibentuk, dikelola oleh orang-orang yang dulunya membesarkan dirinya di dalam Golkar. Jadi semestinya secara teoritis tidak mudah siapapun kekuatan baru masuk ke dalam Golkar lalu kemudian mengobok-ngobok dan mengacak-ngacak partai ini. Selain itu, Partai Golkar adalah partai yang infrastrukturnya sampai ke tingkat bawah boleh jadi salah satu yang paling siap untuk menjalani dinamika dan perubahan demokrasi. Golkar beruntung dipimpin oleh Bang Akbar Tanjung di awal reformasi yang berhasil menyelamatkan Golkar di masa yang sangat krusial. Tetapi selepas itu kita tahu bahwa Golkar bertahan. Dan salah satu sebabnya adalah ada jejaring infrastruktur partai sampai ke tingkat bawah yang masih tersisa.
setelah Orde Baru bubar atau hilang dan digantikan oleh reformasi. Nah, tentu saja tidak mudah memimpin Golkar dengan memimpin sejumlah elitnya di Jakarta. Tantangannya kemudian adalah, seperti banyak orang selalu catat dan kritik untuk Golkar, pragmatisme di Golkar berkembang luar biasa. Artinya bisa jadi Golkar akhirnya bisa ditundukkan bukan oleh kepentingan pihak luar, tetapi terbunuh oleh kepentingan pragmatis orang-orang dalamnya sendiri. Jika itu yang terjadi, ya kita akan melihat sejarah Golkar yang mengalami titik nadir secara organisasi, titik nadir secara jejaring dan infrastruktur, titik nadir dalam pengertian bahwa akhirnya Golkar roboh juga. Akhirnya pohon beringin, kata sebuah meme, bisa tumbang oleh tukang kayu. Semoga ini tidak terjadi, karena saya berharap bahwa Indonesia dan demokrasi Indonesia punya partai-partai yang kuat, partai-partai yang bertahan dan tidak mengalami personalisasi seluruhnya. Golkar adalah salah satu yang tersisa. Saya percaya bahwa Golkar akan bertahan untuk tidak dengan mudah menjadi sekedar alat. Golkar tidak akan mudah dijadikan palu yang setelah selesai dipakai dimasukkan ke dalam kotak perkakas, lalu kemudian disimpan di gudang di belakang dan tidak pernah ditengok lagi. Kalau ternyata Golkar bersedia menjadi palu seperti yang saya gambarkan tadi, maka saya salah selama ini menilai Golkar. Sebagai warga negara, saya berharap saya tidak salah menilai Golkar. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.